Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putra Reza. Kita ngomongin soal gadget lagi dan masih seputar iPhone. Karena sebelumnya saya udah ngomongin tentang iPhone 15 Pro yang 15 Pro. Sekarang gilirannya untuk iPhone 15 aja yang nggak Pro. Untuk yang ini saya nggak perlu ke Singapura untungnya, tapi langsung di toko langganan aja, Studio Ponsel. Jadi buat yang berminat untuk beli sekarang, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Sekalian ada timestamp buat bagian video. Karena di awal ini saya pengen ngomongin soal harga sedikit yang ini durasinya agak lumayan panjang. Oke, jadi sebelumnya saya tuh udah sempat ngebahas tentang iPhone 15, iPhone 15 ya. Jadi waktu itu sebelum handphone dijual, ya udah dirilis sama iPhone, udah diumumin, cuma belum dijual, masih masa pre-order. Nah, di video tersebut, saya lihat tuh masih banyak orang yang salah konteks dan menyimpulkan bahwa saya tidak merekomendasikan iPhone 15 sama sekali. Padahal, di video tersebut yang saya tekankan lebih kepada harga jual di marketplace yang sedang tinggi-tingginya. Pada saat itu kan handphonenya baru diumumin sama Apple, masih masa pre-order, jadi hype masih tinggi dan harganya masih mahal karena kan ada ongkos titip dan segala macam untuk bea cukai dan ya perintilan lainnya. Nah, terbukti sekarang setelah kurang lebih 3 mingguan handphone udah rilis, udah bisa dibeli ya. Itu harga jualnya pun juga mengalami yang namanya penyesuaian. Dari yang awalnya ya lewat jasa penitipan itu 20 jutaan, sekarang udah turun di 17 jutaan aja. Nah, kalau misalnya harga retail resmi nanti entah di iBox, di Digimap atau premium reseller lain di Indonesia itu tidak berubah dibandingkan iPhone 14 kemarin, artinya handphone ini bakal dijual di angka 16 juta ya. Jadi persis kayak iPhone 14. Cuma, dari pengalaman saya nih, tahun-tahun sebelumnya, untuk bisa dapetin iPhone terbaru di premium reseller tersebut, kayak langsung datang ke iBox buat beli, itu susah banget ya. Paling nggak di sebulan pertama tuh susah banget. Pre-order juga biasanya bakal cepet banget out of stock ya, bakal cepet banget sold out. Jadi kecuali supply barangnya lebih banyak atau yang beli lebih sedikit, ya situasi kemungkinan sih menurut saya nggak bakal berubah seperti itu. Oke, itu dia tadi sedikit intronya soal harga, dan sekarang langsung aja kita balik ke pembahasan utama tentang handphone ya. Dan seperti biasa saya akan mulai dari luarnya dulu ya. Secara tampilan, kalau kita cuma ngeliat bagian back cover sama bentuk kamera, udah ini sebenarnya kayak tidak ada perbedaan signifikan, meskipun kalau misalnya kita melihat lebih dekat dari segi finishing di bagian back cover itu beda. Jadi kalau di iPhone 14 itu kan dia pakai kaca dan glossy, kalau yang ini dia tetap pakai kaca, cuma finishingnya dibikin matte, ngedoff ya, jadi tidak glossy. Saya sih suka karena yang seperti ini jadi lebih gampang di syutingnya, diambil di kamera tuh lebih terkontrol, nggak mantul-mantul, dipegang juga dia tidak gampang ninggalin bekas sidik jari ya, meskipun senyaman-nyamannya ujung-ujungnya tetap nanti bakal kita pasangin casing juga. Nah, ini yang saya pakai sekarang ini adalah varian warna blue yang sebenarnya tidak blue banget sih kalau dilihat langsung gitu ya. Birunya tuh agak yang pudar gitu, birunya muda banget, saturasinya tuh rendah banget. Jadi makanya kalau misalnya di video ini banyak yang bilang ini tidak kelihatan seperti biru, saya sih tidak menyalahkan gitu, karena emang seperti itulah birunya, bukan yang biru saturate kayak misal blue titanium ya blue titanium atau misalnya Pacific Blue yang sebelum-sebelumnya, ini beda banget gitu. Habis itu kita ngomongin soal casing, tadi juga sempat saya singgung sedikit. iPhone 15 ini ternyata dari pengalaman dan percobaan saya bisa pakai casingnya iPhone 14. Jadi kebetulan saya tuh masih ada clear case-nya iPhone 14. Saya cobain di sini dan ternyata bisa masuk. Jadi ya udah presisi, nggak ada tombol yang geser segala macem. Bisa dicobain, cuman ya itu dia ya. Saya tidak yakin untuk semua casing ya, karena sepengalaman di iPhone 15 Pro kemarin, ada yang bisa, ada yang enggak, jadi silakan di trial and error aja sendiri. Untuk saya sekarang sih dia oke, nggak ada masalah, teman ya. Saya tidak bisa menjamin semua casing akan seperti itu. By the way, soal tombol sendiri, mungkin nggak banyak yang sadar ya, kalau iPhone 15 ini tidak punya action button. Jadi action button itu hanya tersedia di iPhone 15 yang seri Pro, entah yang Pro biasa sama Pro Max. Sedangkan kalau iPhone 15 yang standar dan juga Plus, itu dia masih pakai silent switch yang lama. Jadi masih yang mode geser. Terus kita pindah ke bagian depan. Di sini peningkatannya lumayan kelihatan karena sekarang sudah ada pulaunya. Udah ada pulaunya. Dynamic Island sudah tersedia di iPhone yang tidak Pro ini, dan kecerahan maksimum dari layarnya sudah mencapai 2000 nits untuk memastikan visibilitas layar itu tetap bagus sekalipun kita pakai di terik matahari outdoornya. Sudah saya coba dan hasilnya bagus. Cuma meskipun udah kelihatan oke, ya bagusnya itu berhenti aja di situ gitu, nggak berlanjut dengan aspek-aspek yang lain. Ya jadi sekalipun dia udah punya Dynamic Island, udah ada pulaunya,
udah pakai panel Super Retina XDR yang berbasis OLED juga, HP ini sayangnya belum dilengkapi sama Always On Display. Cuma ya untuk Always On Display sendiri menurut saya sih nggak penting-penting amat, karena sejak punya iPhone 14 Pro sekalipun sampai sekarang 15 Pro itu fitur selalu saya matiin. Nah secara visual sih sebenarnya dia juga nggak jelek nih, layar udah bagus banget, masih layar yang oke sekali untuk dilihat, dipakai nonton, main game juga nggak masalah ya, sensitivitasnya bagus. Terus untuk refresh rate, ya ini emang sih sangat disayangkan sebenarnya Apple tidak menaikkan standarnya, masih menggunakan 60 Hz untuk handphone yang harganya belasan juta. Kalau menurut saya tetap sih minimal harusnya diangkat lah derajatnya ke 90 Hz gitu, karena ya handphonenya kan tidak murah gitu. Di sisi lain, argumennya mungkin ada orang bilang bahwa mayoritas orang tidak akan ngeh dengan refresh rate yang lebih tinggi, dan sebenarnya emang bener sih ya, kayak contoh saya nih ngeh kan ada perbedaannya. Cuman begitu saya tunjukin handphone ini kayak misalnya ke ibu saya, ke orang tua, ke teman-teman yang mungkin tidak paham, ya saya yakin mereka juga tidak akan ngeh gitu ada perbedaan atau tidak. Jadi ya kalau untuk soal refresh rate ini, sekalipun saya juga pengennya atau ya berharapnya Apple bisa lebih dari itu, tapi ya tetap balik ke preferensi masing-masing, ke paham atau berasanya masing-masing, karena ya tidak semua orang bisa merasakan manfaat dari refresh rate yang lebih dari 60 Hz tadi gitu. Sekarang kita lanjut ke soal specs-nya aja. Sebenarnya ini tuh bagus ya, tapi buat saya tidak kelihatan spesial ya. Saya bilang begitu bagus karena ya dia pakai A16 yang memang sudah terbukti chipset yang sangat bisa diandelin dan tentunya kenceng. Cuma karena A16 sendiri adalah barang yang bisa dibilang tahun lalu lah ya, chipset yang sama dengan iPhone 14 Pro. Ini tuh saya ngeliatnya kayak gimana ya, kayak Samsung bikin seri S apa gitu, terus mereka bikin FE dengan fitur yang mirip-mirip tapi dengan chipset lama sebelumnya yang ada di flagship. Jadi kayak strata atau kastanya itu turun sedikit gitu. Kayak ini dibilang iPhone mid-range juga enggak sih, tapi ya saya ngeliatnya seperti gitu ya treatmentnya. Emang kalau kita lihat trennya makin kesini, Apple tuh kelihatan banget kayak pingin misahin mana iPhone yang Pro, mana iPhone yang biasa. Nggak cuma dari desain, tapi juga dari spek sama fitur-fiturnya itu udah bener-bener kelihatan banget misalnya. Jadi ya terkait soal specs, mari kita lihat nih tahun depan, apakah Apple di iPhone 16 yang tidak Pro akan menggunakan chipset A17 Pro atau mereka bakal nge-rebranding ganti nama jadi A17 aja karena dipasang di handphone yang tidak Pro. Kalau misalnya bener-bener di rebranding jadi A17 aja, ya bener kan, berarti emang semakin kelihatan pemisahannya. Oke, kita kembali aja ke soal performanya nih dari handphone ini yang bukan seri Pro. Saya bilang tadi ini adalah chipset yang bagus dan tidak berbeda dengan A16 yang ada di iPhone 14 Pro. Experience pemakaian harian pun ini menurut saya mirip banget sama iPhone 14 Pro. Lancar dan mulus ngapain-ngapain aja, termasuk untuk main game. Bahkan kalau saya misalnya suruh pilih main game di iPhone 15 Pro atau iPhone 15 aja, saya lebih milih main di iPhone sini ya, main di iPhone 15 karena ya lebih nyaman gitu, lebih stabil. Meskipun ya kita settingannya kalau yang iPhone 15 Pro kayak saya main Honkai Star Rail dia ada refresh 120, yang ini cuma mentok 60, tapi ya lebih enak gitu main di sini dibandingkan di situ. Untuk sekarang yang saya lihat di iPhone 15 Pro ini kan saya pakai beta profile ya, dia tuh udah masuk ke iOS 17.1 beta 3. Yang mana saya cobain sih belum solve atau masih ada masalah-masalah seperti yang kemarin. Jadi ya untuk sementara kalau untuk main game saya masih lebih senang pakai iPhone 15 aja. Ya, jadi semoga cepat dibenerin sama Apple, entah ada bug di iOS-nya atau optimasi gamenya, atau emang seperti itu sampai nanti tahun depan di iPhone baru kita cek aja, nanti mungkin 1-2 bulan dari sekarang. Next, untuk bagian baterai, ini juga saya bisa bilang tidak ada peningkatan yang gimana-gimana banget di iPhone 15. Daya tahannya sih ya standar sebenarnya, jadi saya tidak bisa mendapatkan screen on time yang luar biasa, cuman ya mungkin cukup untuk mayoritas orang. Habis itu nggak ada peningkatan juga dari segi fast charging dan lain-lain, jadi buat yang mungkin masih menganggap udah diganti ke USB-C bakal dapat fast charging yang lebih kencang segala macamnya, ya nggak begitu konsepnya, karena USB-C bukan sama dengan fast chargingnya jadi lebih cepat. By the way, untuk masalah USB-C-nya kali aja masih ada yang belum ngeh, dan saya yakin masih banyak yang belum ngeh. iPhone 15 yang biasa kali ini tuh dia menggunakan USB 2.0, sedangkan untuk iPhone 15 Pro series ia menggunakan USB 3.2. Jadi berbeda serinya. Seberapa beda sebenarnya tuh ya nggak beda-beda banget sih, nggak akan terasa bagi yang mungkin tidak menggunakan fiturnya. Tapi sebagai contoh saya ambil yang gampang aja, untuk transfer data
Ini saya coba transfer data 35 gigaan dari SSD. Saya cobain ke iPhone 15 itu butuh sekitar 16 menit. Sedangkan begitu saya coba transfer data yang sama ke iPhone 15 Pro, coba tebak waktu berapa? Nggak sampai 6 menit. Jadi jauh banget perbedaannya ya. Kenceng banget sih iya, cuman ya kepake untuk semua orang tentunya nggak pasti ya, belum tentu seperti itu. Jadi balik lagi ke preferensi, butuh atau tidak. Jadi satu lagi sekarang kita masuk ke bagian yang penting juga, yaitu soal ini nih, kamera ya. Itu juga menarik karena bedanya sama iPhone 15 Pro tuh kelihatan lumayan banyak meskipun yang sama juga pastinya ada. Nah, yang beda udah pasti dari segi setup. Di sini lensanya cuma kelihatan ada dua. Yang utama itu 48 megapiksel, satunya ultra wide 12 megapiksel. Jadi ya sama yang versi Pro, iPhone 15 juga secara default ngeset resolusi fotonya di 24 megapiksel yang kita bisa otak-atik di menu setting, dan kalau mau diturunin ke 12 megapiksel ya bisa-bisa aja di menu setting. Habis itu untuk JPEG Max-nya untuk foto 48 megapiksel juga masih ada. Cuma bedanya di sini karena handphone-nya bukan seri Pro, dia tidak ada opsi untuk menggunakan ProRAW. Kemudian kita balik ke soal lensanya. Seperti di iPhone yang versi Pro, Apple di sini juga menambahkan gimmick lensa tambahan ya. Jadi yang di Pro kan dia sampai 7 lensa gitu. Yang ini nggak banyak-banyak sih. Jadi gimmicknya itu adalah di 2x telefoto ya. Ini pada dasarnya mirip 1,2 sama 1,5 yang ada di iPhone 15 Pro. Jadi sekalipun dianggapnya lensa telefoto, tapi resolusinya itu cuma 12 megapiksel yang merupakan hasil crop dari lensa utama yang 48 megapiksel tadi ya. Ya kan lensanya cuma 2, tapi dibilang Apple jadi ada 3 telefoto satunya dengan menggunakan digital cropnya tadi. Untuk melihatnya sebenarnya gampang sih ya, tinggal kita foto aja pakai lensa telefotonya, habis itu kita cek ke metadata dan kelihatan kalau ini menggunakan lensa utama. Kemudian salah satu fitur bagus yang saya suka dan dikasih sama Apple di sini tidak ditinggalkan adalah kemampuan untuk foto portrait yang mudah seperti di versi Pro. Jadi kita nggak perlu masuk khusus ke mode portrait, tinggal arahin kamera ke subjek atau objek, tap to focus, dan nanti bakal ada logo F seperti ini, artinya depth datanya itu udah dapat, jadi bisa kita ubah fotonya menjadi mode portrait. Habis itu untuk video, karena mayoritas sama seperti yang ada di versi Pro ya, jadi tidak ada perbedaan yang berarti dari segi format kecuali yaitu dia ProRes yang tidak tersedia karena lagi-lagi ini bukan handphone versi Pro. Jadi ya sebenarnya komplit, cuman ya tidak se-pro yang versi Pro aja. Fitur-fitur Pro-nya nggak ada lah intinya di sini. Jadi ya sampai sini sebenarnya udah terbukti kan ya, udah semakin kelihatan bahwa Apple tuh benar-benar coba memisahkan mana fitur yang dianggap Pro dan yang tidak. Cuma meskipun dipisahin ya seperti tadi, apakah hasilnya jadi otomatis jauh banget gitu berbeda? Jawabannya sebenarnya enggak ya, sama sekali enggak. Karena hasil dari kamera utama maupun ultrawide yang si iPhone 15 ini ternyata udah lebih dari cukup untuk dapetin foto-foto yang bagus. Dynamic range-nya oke, detailnya bagus. Untuk warna ya preferensi sih, karena kan iPhone memang karakteristik warna itu saturasinya tidak terlalu tinggi, yang bahkan gak jarang cenderung flat. Tapi ya balik lagi, masih banyak orang yang suka, balik lagi ke preferensi. Situasi low light juga menurut saya di sini bagus ya, so far so good, nggak ada kendala yang berarti. Night mode-nya memang kadang bisa kelihatan agak agresif ya untuk bikin foto jadi yang terlalu terang sih kalau menurut selera saya. Tapi tetap yang begini pasti banyak yang suka. Kemudian masih soal night mode, ini juga ternyata bisa nolong banget untuk kamera depan karena hasilnya itu bagus ya, jauh lebih bagus dibandingkan ketika nggak dinyalain. Cuman yang nggak selalu harus kita nyalain ya, pada kondisi tertentu aja. Sedangkan kalau kita misalnya untuk selfie menggunakan kamera depan di kondisi cahaya yang oke, ya udah sih hasilnya cakep-cakep aja. Terus buat yang mungkin penasaran gimana ketika kita compare hasilnya dengan iPhone 15 Pro, ternyata perbedaannya itu ya nggak jauh seperti yang tadi saya bilang, nggak ada yang signifikan, kayak tipis-tipis aja dengan karakteristik yang bisa dibilang sama. Palingan ada sedikit perbedaan ketika kondisi low light, dan itu juga nggak yang luar biasa gimana. Sedangkan kalau kita mencoba compare untuk telefoto, ya akan iPhone 15 yang ini tidak ada lensa tele, cuma ada 2 kali digital zoom ya, atau ya itulah telefoto buatannya itu. Dan saya coba compare dengan 2x telefoto juga di iPhone 15 Pro, walaupun dia optical 3 kali, kita samain aja di 2x. Dan hasilnya seperti ini. Kalau menurut kalian gimana? Mirip-mirip aja atau ada yang kelihatan lebih bagus? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Kemudian satu lagi kita masuk ke bagian videonya. iPhone ya
menurut saya tetap iPhone, walaupun dia bukan versi Pro, hasilnya tetap bisa diandelin banget, dan menurut saya masih salah satu yang terbaik saat ini. Seperti contoh, misalnya di video sebelumnya pas saya hands-on Galaxy S23 FE dan teman-temannya itu, tahu nggak itu saya pakai apa? Itu semua video selama saya nge-shoot handphone, bukan yang saya ngomong seperti ini, itu saya gunakan iPhone 15 ya. Jadi bisa cek mungkin videonya ditonton, yaitu adalah hasilnya. Karena saya baca-baca di komen tidak ada yang protes soal kualitas gambar, jadi bisa diasumsikan bahwa hasilnya bagus. Oke, jadi ini ya sedikit compare-comparean aja. Ini kamera belakangnya iPhone 15 sama 15 Pro 4K 30 ya, 1x seperti ini, tap fokus. Nah, jadi sebenarnya kalau yang dilihat di viewfinder mah mirip-mirip aja hasilnya ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Kita coba bawa jalan sedikit, ada tuh dynamic range-nya. Jalan, ya kan mirip-mirip aja. Itu juga sama yang dan ultrawide, paling bedanya ya di telenya aja ya, yang nggak ada 3x, tapi kalau untuk sama-sama 2x seperti ini hasilnya. Oke, jadi langsung aja sekarang kita cek untuk sedikit sampel kamera belakang dari iPhone 15 dan 15 Pro buat yang mungkin penasaran perbandingannya. Dari segi warna bisa lihat ya perbedaannya seperti sekarang. Situ oke, kayaknya cukup ya untuk yang di sini. Sekarang kita pindah ke kamera depannya aja. Oke, jadi sekarang ini dia sampel videonya, bisa langsung lihat ya mana yang baru, mana yang lama. Ya sebenarnya sih tidak ada perbedaan yang signifikan banget antara keduanya. Ada perbedaan, cuma menurut saya tidak yang bikin jomplang. Ya bisa dilihat lah langsung di sini. Hasil videonya seperti sekarang. Kalau menurut kalian gimana? Jadi semua sampel yang saya kasih di video ini, okean mana menurut kalian? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Ngomongin soal worth it atau enggaknya si iPhone 15 ini, sebenarnya sih kalau menurut saya sederhana banget. Tinggal dipikirkan aja, kira-kira fitur-fitur dari Apple yang awalannya pakai Pro, itu kira-kira bakal kepake rasa gunanya apa enggak? Apakah kita butuh promotion untuk refresh rate yang lebih tinggi untuk layar yang lebih smooth? Apakah butuh ProRAW untuk foto dalam format RAW atau ProRes untuk video yang lebih tinggi untuk editing? Dan kalau jawabannya adalah enggak, ya maka iPhone 15 ini menurut saya sih bakalan cocok untuk banyak orang gitu ya. Soal 17 Pro sendiri sengaja saya nggak sebutin karena sampai saat ini sekalipun iOS-nya udah update ya seperti yang tadi saya ceritain, masalah panas dan frame drop itu masih ada ketika saya pakai main ya, masih ada banget. Jadi ya itu dia, sampai dibenerin menurut saya A17 Pro belum bisa dikatakan keunggulan dari iPhone 15 Pro karena saya masih lebih nyaman menggunakan yang ada di handphone ini. Jadi kalau ditanya apakah iPhone 15 ini worth it untuk dibeli, menurut saya ya iya gitu, worth it aja buat yang emang cocok dengan kebutuhannya atau mungkin lebih cocok dengan budgetnya ya. Kita pengen punya iPhone baru yang works, yang bisa bekerja dengan baik, ya ini menurut saya salah satu yang layak untuk dipertimbangkan. Jadi buat yang pengen beli atau pengen cari tahu lebih lengkap dan segala macamnya, silahkan cek link yang saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu review tentang iPhone 15, iPhone 15. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.